Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Solusi Panel Listrik. Sini kami ingin membagi pengalaman tentang kelistrikan, baik itu tutorial maupun hal-hal yang berhubungan dengan kelistrikan. Jangan lupa ya, di subscribe, di komen, share, dan di like. Kali ini kita ditemenin nih sama Bang Ramlan ya. Dan hari ini kita akan membagi pengalaman tentang insulation tester ya. Tapi sebelum itu kita akan memberikan beberapa penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di insulation tester, atau beberapa orang menyebutnya Megger. Sebenarnya Megger itu merek ya, sebenarnya nama sebuah brand, tapi banyak orang yang bilang karena udah terkenal jadi Megger gitu. Padahal nama bendanya adalah, fungsinya adalah disebutnya insulation tester atau alat untuk mengetes sebuah insulation atau isolasi, tahanan isolasi. Apa aja sih tahanan isolasi itu? Kalau di kabel itu biasanya kulit kabelnya yang disebut insulation itu. Kalau di busbar atau di panel itu biasanya ada isolator. Nah, isolator itu bagian dari isolasi yang memisahkan antara busbar dengan body panel ya. Jadi penghantarnya diseparasi oleh sebuah insulation, sebuah isolator. Kalau MCCB juga yang sebagai insulation isolatornya itu adalah casingnya, ya, casingnya. Nah, alat ini nanti kita fungsikan untuk mengukur nilai tahanan isolasi tersebut, nilai kulit kabelnya, resistannya ya, atau insulationnya. Dan juga casing MCCB-nya nanti akan dilakukan dengan melakukan pengetesan insulation tester tadi, sehingga akan diketahui nanti berapa nilai insulation dari isolator tersebut gitu. Ya, itu penjelasan singkatnya. Nah, di sini kami akan memperkenalkan insulation testernya yang ini nih, yang kita sering pakai. Itu mereknya Kyoritsu ya. Tipenya 3005A. Oke, di sini kita akan melihat tampilan depannya, fiturnya. Di sini ada tombol untuk lock ya, untuk ngelock. Nah, ini. Nah, lalu ini kita kalau mengelock sini ya, gitu ya. Betul. Ya, lalu di sini ada tombol selektor pilihan. Ini area sini adalah insulation. Kalau kita mau ngukur insulationnya, area sini adalah continuity, yaitu kalau mau continuity atau sebagai nilai hambatan, Pak. Nilai hambatan ya. Iya. Oke. Lalu di sini ada tombol select juga. Jadi mau select yang mana nih? Kalau insulation kita bacanya yang ini ya, 20 mega ohm sampai 2000 mega ohm. Artinya apa sih? Kalau ini berarti kita pilih di sini, berarti batas pembacaannya hanya sampai 20 mega ohm. Tapi kalau kita select di sini batasnya sampai 2000 mega ohm gitu. Dan kalau kita pilih ke sini ke continuity, nanti jarumnya atau pilihannya adanya di sini gitu. Kita mau 20 ohm, 200 ohm ya ini untuk continuity ya. Kayak ngetes ohmmeter gitu. Oke. Biasa kita untuk melakukan pengukuran insulation tester itu di sini ya, di pilihannya di sini di 250, 500 volt atau 1000 volt DC ya. Nah, yang kita biasa pakai biasanya di 1000 volt, ya. Nah, ini di 1000 volt ya. Kalau untuk panel kita menggunakan 1000 volt DC. Lalu di sini ada koneksi kabelnya.
ya, ada kabel lead testnya ya, ini kabelnya. Dia masuk ke terminal sini, ada line sama earth ya. Nanti kita pakai yang line ini pakai kabel merah, yang earthnya pakai kabel ini ya, satunya. Nah, nanti kita akan mensimulasikan gimana caranya untuk alat ini sebenarnya cara kerjanya menggunakan mengeluarkan tegangan DC ya, karena dia sumber powernya ada dari baterai sini. Sumber power dari alat ini adanya di baterai. Ini di dalamnya ada baterai ya? Ada baterai, ada 8 baterai. Ada 8 baterai yang 1,5 volt ya. Totalnya jadi 12 volt. Totalnya di seri. 12 volt di seri. Oke. Jadi sumber powernya didapatkan dari baterai yang ada di dalam sini. Ya. Nah, nanti di dalamnya itu dikonversi menjadi 1000 volt ini. 1000 volt, 500 volt, 250 volt DC gitu. Jadi sebenarnya alat ini mengeluarkan voltase gitu loh. Ya. Iya. Jadi ujungnya kalau kita hidupkan nih, nanti kita hidupkan, ini tuh ujung ini tuh dia mengeluarkan tegangan sesuai yang kita pilih. Makanya kalau ini udah lagi dinyalain, ya kita hati-hati, nggak boleh megang barang yang sedang lagi dilakukan insulation test. Misalkan di panel nih kita lagi coba tes insulation, jadi jangan ada yang pegang, nanti akan menimbulkan strum gitu. Nah, ini lumayan strumnya nih, 1000 volt nih DC, tapi memang powernya kecil ya, konsumsi powernya kecil, dayanya kecil gitu ya. Tapi kalau kita pegang pasti akan terasa kejutnya pasti gitu. Nah, biasanya juga dia meninggalkan sisa listrik gitu. Jadi kalau misalkan habis di meger, terus kita lepas nih, kita selesai meger, kita lepas kabelnya, lalu kita pegang, kadang-kadang ada listriknya. Nah, jadi makanya kalau lagi ngetes ini, selesai kita tes, ininya jangan dicabut dulu, tapi ininya dilepas dulu nih, tombol locknya ini, supaya apa? Supaya alat ini masih ada fungsinya buat ngebuang arus sisa juga gitu. Ini kan kita baca di petunjuknya. Ini di belakangnya ada petunjuknya nih, di covernya. Nah, ini di covernya nih ada petunjuk tuh. Di poin 5. Nah, sampai muncul tulisan save nanti nih. Muncul tulisan save, baru berarti aman, udah nggak ada tegangan di sini gitu. Udah nggak ada arus sisa. Nah, nanti kita praktekkan ya. Gitu.